Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem imun. Adakah di antara teman-teman yang masih ingat atau pernah membaca organ apa saja yang mengatur sistem imun kita? Adakah juga yang bisa menjelaskan bagaimana fisiologi sistem imun kita? Saya yakin di antara teman-teman yang sedang menyimak video ini ada yang bisa menjawab benar ya. 100 untuk Anda. Oke, teman-teman, sebelum kita diskusi mengenai anatomi fisiologi sistem imun, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik teman-teman, inilah topik yang akan kita bahas terkait dengan anatomi fisiologi sistem imun, yaitu yang pertama ada organ limfoid, yang kedua penggolongan sistem imun, yang ketiga antigen dan antibodi, yang keempat fungsi sistem imun tubuh, yang kelima proses fagositosis, dan yang keenam adalah imunisasi. Kita mulai dari yang pertama yaitu organ limfoid. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu organ limfoid. Limfosit adalah sel yang berada di dalam darah, limfe, jaringan pengikat, dan epitel, terutama dalam lamina propria tractus respiratorius dan tractus digestivus. Limfosit terlihat bersama dengan plasmasit dan makrofag sebagai kumpulan yang padat dalam jaringan pengikat longgar. Apabila jaringan penyusunnya terdiri atas sel-sel limfosit saja, maka jaringan tersebut disebut jaringan limfoid. Sedangkan organ limfoid adalah jaringan limfoid yang membentuk bangunan sendiri. Jadi, jaringan dan organ limfoid adalah jaringan yang mengandung terutama limfosit, terlepas apakah terdapat bersama dengan plasmasit dan makrofag atau tidak. Sumber lain mengatakan bahwasanya jaringan limfoid adalah jaringan ikat dalam tubuh yang mengandung sel darah putih atau limfosit yang paling umum. Jaringan ini termasuk kelenjar getah bening, amandel, dan kelenjar gondok. Jaringan ini berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari infeksi, benda asing, dan sel-sel kanker yang menyebar. Berdasarkan atas fungsinya, jaringan limfoid terbagi menjadi dua, yaitu jaringan limfoid primer dan jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid primer berfungsi sebagai tempat diferensiasi limfosit yang berasal dari jaringan mieloid. Terdapat dua jaringan limfoid primer, yaitu kelenjar timus yang merupakan diferensiasi limfosit T dan sumsum tulang yang merupakan diferensiasi limfosit B. Pada Aves, limfosit B berdiferensiasi dalam bursa Fabricius. Jaringan limfoid primer mengandung banyak sel-sel limfoid di antara sedikit sel makrofag dalam anyaman sel stelat yang berfungsi sebagai stroma dan jarang ditemukan serabut retikuler. Yang kedua, jaringan limfoid sekunder berfungsi sebagai tempat menampung sel-sel limfosit yang telah mengalami diferensiasi dalam jaringan sentral menjadi sel-sel yang imunokompeten yang berfungsi sebagai komponen imunitas tubuh. Dalam jaringan limfoid sekunder, sebagai stroma terdapat sel retikuler yang berasal dari mesenkim dengan banyak serabut-serabut retikuler. Jaringan limfoid yang terdapat dalam tubuh sebagian besar tergolong dalam jaringan ini. Contohnya nodus limfatikus, limfa, dan tonsila. Kesimpulannya, yang termasuk organ limfoid yaitu organ limfoid primer yaitu sumsum tulang dan timus, sedangkan yang termasuk organ limfoid sekunder diantaranya ada spleen, limfanod, apendik, adenoid, dan tonsil. Selanjutnya kita akan bahas organ limfoid dimulai dari timus. Timus merupakan organ yang terletak dalam mediastinum di depan pembuluh darah besar yang meninggalkan jantung. Timus merupakan satu-satunya organ limfoid primer pada mamalia yang tampak dan merupakan jaringan limfoid pertama pada embrio sesudah mendapat sel induk dari Saccus vitellinus. Limfosit yang terbentuk mengalami proliferasi tetapi sebagian akan mengalami kematian. Yang hidup akan masuk ke dalam peredaran darah sampai ke organ limfoid sekunder dan mengalami diferensiasi menjadi limfosit T. Limfosit ini akan mampu mengadakan reaksi imunologis humoral.
Literatur lain menyebutkan bahwasanya kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus berperan memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan, dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Hormon timosin dan timopietin dihasilkan oleh sel-sel epitel pada kelenjar timus. Hormon timosin untuk membentuk meningkatkan cara kerja limfosit. Fungsi hormon timosin ini adalah melawan infeksi dan sel kanker. Sedangkan hormon timopoietin itu adalah hormon yang terlibat dalam proses ketika sel T berubah menjadi pembasmi penyakit. Berikutnya nodus limfatikus. Nodus limfatikus merupakan organ kecil yang terletak berderet-deret sepanjang pembuluh limfe. Jaringan parenkimnya merupakan kumpulan yang mampu mengenal antigen yang masuk dan memberi reaksi imunologis secara spesifik. Organ ini berbentuk seperti ginjal atau oval dengan ukuran 1-2,5 mm. Bagian yang melekuk ke dalam disebut hilus, yang merupakan tempat keluar masuknya pembuluh darah. Pembuluh limfe aferen masuk melalui permukaan konveks dan pembuluh limfe eferen keluar melalui hilus. Nodus limfatikus tersebar pada ekstremitas, leher, ruang retroperitoneal di pelvis dan abdomen, dan daerah mediastinum. Fungsi nodus ini untuk menyaring antigen dari limfe dan menginisiasi respon imun. Manifestasi klinis apabila nodus ini mengalami gangguan biasanya akan mengalami pembengkakan. Pembengkakan pada nodus limfa ini bisa disebabkan oleh berbagai jenis infeksi, misalnya mononukleosis, tuberkulosis, infeksi telinga, sakit tenggorokan akibat infeksi bakteri, dan campak. Berikut merupakan gambar letak dan penampang secara anatomi nodus limfa. Nodus limfa atau yang lebih dikenal dengan kelenjar limfa atau kelenjar getah bening atau nodus getah bening adalah salah satu komponen dari sistem limfatik yang merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh pada tubuh manusia. Kelenjar limfa berfungsi sebagai filter untuk cairan limfa mengumpulkan dan menghancurkan antigen. Kelenjar limfa dapat ditemukan pada bagian tubuh tertentu, terutama di bagian lipatan-lipatan tubuh dan di dekat organ-organ yang berbatasan dengan luar tubuh. Gambar letak nodus limfa ada di sisi kiri. Silahkan Anda bisa perhatikan, ada gambar bayangan orang yang sedang merentangkan tangan. Lalu secara struktur kelenjar limfa itu terdiri dari pembuluh limfa eferen, ada sinus, ada kelenjar limfa, ada kapsul limfa, ada medula, katup untuk mencegah aliran balik, dan ada pembuluh limfa aferen. Kelenjar limfa dilewati oleh pembuluh-pembuluh limfa, sehingga kelenjar limfa saling berhubungan satu sama lain. Pembuluh-pembuluh tersebut membawa cairan limfa yang umumnya berupa sel darah putih, terutama limfosit T dan B. Tubuh manusia memiliki kurang lebih sekitar 600 kelenjar limfa dan umumnya berada di daerah submandibularis atau bagian bawah pada rahang bawah, di ketiak, lipatan paha, amandel, serta dinding tekak. Kelenjar limfa tersebar di sepanjang jaringan ikat yang terdapat pada membran mukus yang membatasi dinding saluran pencernaan, saluran reproduksi, saluran kemih, dan saluran pernapasan. Letak kelenjar tersebut sangat strategis untuk berperan dalam respon imun melawan zat asing yang masuk dalam tubuh melalui pencernaan ataupun pernapasan.
Kelenjar limfa juga memiliki jaringan folikel yang tersusun oleh limfosit B, sel dendritik, folikuler, makrofag, dan sedikit limfosit T. Jaringan folikel kelenjar limfa dibagi menjadi dua, yaitu folikel limfoid primer yang berupa agregat kecil sel-sel dan ketika ada stimulasi antigen akan berubah menjadi folikel limfoid sekunder yang berupa agregat besar sel-sel teraktivasi. Folikel limfoid sekunder akan hilang secara bertahap selama 2 sampai dengan 3 minggu. Pada folikel limfoid sekunder terdapat bagian tengah disebut pusat benih yang berisi proliferasi limfosit B, sel dendritik, folikuler, makrofag, dan limfosit T helper tipe 2 atau CD4. Sedangkan pada bagian luar pusat benih terdapat limfosit B naif. Jaringan folikel tersebut berfungsi menampung limfosit B imunokompeten yang bergantung aktivasi antigen. Folikel-folikel limfatikus dapat ditemukan di permukaan dinding usus halus, tepatnya di lapisan lamina propria. Bagian tersebut dinamakan Peyer's patch. Organ limfoid berikutnya yaitu lin dan tonsila. Lin merupakan organ limfoid yang terletak di rongga perut di sebelah kiri atas di bawah diafragma dan sebagian besar dibungkus oleh peritoneum. Lin merupakan organ penyaring yang kompleks, yaitu dengan membersihkan darah terhadap bahan-bahan asing dan sel-sel mati, di samping sebagai pertahanan imunologis terhadap antigen. Lin berfungsi pula untuk degradasi hemoglobin, metabolisme Fe, tempat persediaan trombosit, dan tempat limfosit T dan B. Salah satu contoh gangguan lin yaitu ruptur lin, yaitu merupakan kondisi rusaknya lin akibat suatu dampak penting kepada lin dari beberapa sumber. Penyebab utamanya yaitu cedera langsung atau tidak langsung yang menyebabkan laserasi kapsul linella alis dan alfusi pedikel lin sebagian atau menyeluruh. Berikutnya tonsila. Tonsila yaitu lubang penghubung antara kafum oris dan faring yang sering disebut dengan fosia. Di daerah ini membran mukosa tractus digestivus banyak mengandung kumpulan jaringan limfoid dan terdapat infiltrasi kecil-kecil di seluruh bagian di daerah tersebut. Selain itu ditemukan juga organ limfoid dengan batas-batas nyata. Rangkaian organ limfoid ini meliputi tonsila lingualis, tonsila palatina, dan tonsila pharyngalis. Berikutnya kita akan bahas tentang penggolongan sistem imun tubuh. Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi yaitu sistem imun dan reaksi yang dikoordinasi sel-sel dan molekul-molekul terhadap mikroba dan bahan lainnya disebut respon imun. Sistem imun diperlukan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Mikroba dapat hidup ekstraseluler, melepas enzim dan menggunakan makanan yang banyak mengandung gizi yang diperlukannya. Mikroba lain menginfeksi sel penjamu dan berkembang biak intraseluler dengan menggunakan sumber energi sel penjamu. Baik mikroba ekstraseluler maupun intraseluler dapat menginfeksi subjek lain, menimbulkan penyakit dan kematian, tetapi banyak juga yang tidak berbahaya bahkan berguna bagi penjamu. Pertahanan imun terdiri atas sistem alamiah atau non-spesifik dan didapat atau spesifik. Dalam model ini selanjutnya disebut sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Perhatikan gambaran sistem imun berikut ini. Jadi sistem imun dibagi dua, non-spesifik dan spesifik. Untuk yang non-spesifik ada seluler, larut, dan fisik. Untuk sistem imun spesifik ada seluler sel T dan humoral sel B.
Non-spesifik seluler contohnya adalah fagosit, sel NK, sel mast, dan basofil. Sedangkan yang larut ada lisosim, asam lambung, laktoferin, interferon, CRP, komplement. Sedangkan yang fisik ada kulit, selaput lendir, silia, bersin, dan batuk. Untuk pertahanan spesifik, seluler sel T ada TH1, TH2, TDTH, dan TC. Untuk humoral sel B ada imunoglobulin IgG, D, M, E, dan A. Berikut perbedaan sifat sistem imun non-spesifik dan spesifik. Untuk resistensinya, sistem imun non-spesifik tidak berubah oleh infeksi, sedangkan yang spesifik membaik oleh infeksi berulang karena ada sifat memori. Untuk spesifisitasnya, sistem imun non-spesifik umumnya efektif terhadap semua mikroba, sedangkan yang spesifik untuk mikroba yang sudah mensensitasi sebelumnya. Sel yang penting pada sistem imun non-spesifik adalah sel fagosit, mononuklear dan polimorfonuklear, sel NK, sel mast, eosinofil. Sedangkan pada sistem imun spesifik, TH, TDTH, TC, TS, dan sel B. Molekul yang penting pada sistem imun non-spesifik yaitu lisosim, komplement, protein fase akut, interferon, CRP, kolektin, dan molekul adesi. Sedangkan pada sistem imun spesifik yaitu antibodi, sitokin, mediator, dan molekul adesi. Berikutnya kita akan bahas mengenai antigen. Antigen yang disebut juga dengan imunogen adalah bahan yang dapat merangsang respon imun atau bahan yang dapat bereaksi dengan antibodi yang sudah ada tanpa memperhatikan kemampuannya untuk merangsang produksi antibodi. Secara fungsional, antigen dibagi menjadi imunogen dan hapten. Beda antara imunogen dan hapten terletak pada besar molekulnya. Kompleks yang terdiri dari molekul kecil disebut hapten, sedangkan yang besar disebut imunogen. Literatur lain menyebutkan bahwasanya antigen adalah molekul yang mampu menstimulasi respon imun. Molekul tersebut dapat berupa protein, polisakarida, lipid, atau asam nukleat. Berikutnya kita akan bahas mengenai antibodi. Bila darah dibiarkan membeku, akan meninggalkan serum yang mengandung berbagai bahan larut tanpa sel. Bahan larut tersebut mengandung molekul antibodi yang digolongkan dalam protein yang disebut globulin dan sekarang dikenal sebagai imunoglobulin. Dua ciri utama imunoglobulin adalah spesifisitasnya dan aktivitas biologinya. Imunoglobulin atau Ig dibentuk oleh sel plasma yang berasal dari proliferasi sel B yang terjadi setelah kontak dengan antigen. Semua molekul imunoglobulin mempunyai 4 rantai polipeptida dasar yang terdiri atas 2 rantai berat dan 2 rantai ringan yang identik serta dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfide. Lalu, apa bedanya antigen dan antibodi ya? Antibodi adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang bekerja untuk melindungi tubuh dari bahaya virus, bakteri, kuman, dan zat-zat yang dapat menyebabkan penyebab infeksi. Kemudian, sistem imunitas tubuh ini akan menghasilkan antibodi sesuai dengan banyaknya antigen yang dibentuk. Jadi, kesimpulannya bahwasanya antibodi adalah zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk dalam bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Antibodi memiliki fungsi penting bagi tubuh, yakni sebagai benteng pertahanan terhadap virus, bakteri, dan zat beracun yang menjadi penyebab penyakit. Nama lain dari antibodi adalah AB. Ini juga dikenal dengan nama imunoglobulin, yakni protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen.
Antibodi ini mengenali molekul unik-unik dari patogen yang disebut antigen. Lalu apa kaitannya antara antigen dan antibodi? Ternyata sebelum antibodi melawan virus yang menginfeksi tubuh, antigen akan hadir terlebih dahulu guna mempelajari virus tersebut. Antigen sendiri merupakan zat yang bisa merangsang munculnya sistem imunitas guna membentuk antibodi untuk melawan virus. Selanjutnya, fungsi imun bagi tubuh. Yang dimaksud dengan sistem ketahanan tubuh imunologik adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk menjaga keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Sistem ketahanan tubuh imunologik juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kompleks dalam tubuh yang berupa jaringan organ dan sel yang fungsinya melindungi tubuh terhadap masuknya kuman, bakteri, virus, parasit, dan atau benda asing yang dianggap asing atau non-self. Jadi, imunitas adalah kemampuan untuk membunuh patogen atau bahan asing lain dan untuk mencegah berlanjutnya kasus penyakit akibat infeksi. Berikutnya kita akan bahas fungsi sistem imun. Fungsi yang pertama yakni melindungi tubuh dari invasi zat asing, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing meliputi bakteri, parasit, jamur, virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak atau debris sel untuk perbaikan jaringan yang rusak dan membentuk jaringan yang baru. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Jadi, sasaran utama sistem imun adalah bakteri patogen dan virus. Dan leukosit merupakan sel imun utama, di samping sel plasma, makrofag, dan sel mas. Berikut merupakan patogen bagi tubuh manusia yang memicu sistem imun bekerja. Yang pertama ada bakteri, yang kedua virus, ketiga jamur, lalu protozoa bersel 1, dan parasit. Berikut merupakan gangguan-gangguan sistem imun dan contohnya. Yang pertama, lack of response atau kurang respon atau imunodefisiensi. Contohnya yaitu HIV/AIDS dan leukemia. Yang kedua, incorrect response atau kesalahan merespon atau penyakit autoimun. Contohnya diabetes mellitus tipe 1, multiple sclerosis, SLE, artritis rheumatoid. Dan yang ketiga, overactive response atau alergi atau hipersensitivitas. Contohnya asma, rinitis alergik, reaksi transfusi, tiroiditis Hashimoto. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas salah satu gangguan sistem imun yaitu HIV/AIDS. Berikutnya kita akan bahas respon ketahanan tubuh imunologik. Terjadi bila ada benda asing masuk ke dalam tubuh. Menurut Belanti tahun 1995, respon ketahanan tubuh mencakup semua mekanisme yang membantu individu untuk mengenal berbagai benda asing yang ada di lingkungannya, untuk menetralkan, menghilangkan, atau memetabolisasi benda asing tersebut dengan menghindari kerusakan pada jaringan itu sendiri. Respon ketahanan tubuh dapat bersifat respon ketahanan tubuh non-spesifik dan respon ketahanan tubuh spesifik. Respon ketahanan tubuh mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi ketahanan, fungsi homeostasis, dan fungsi pengawasan. Untuk fungsi ketahanan merupakan upaya melawan segala aktivitas benda asing dengan kemampuan tubuh untuk menyebarkan ketahanan tubuh ke seluruh tubuh tanpa merusak jaringan. Dan yang kedua, fungsi homeostasis merupakan mekanisme untuk memenuhi segala kebutuhan umum dari organisme multiseluler yang selalu menghendaki uniformalitas setiap jenis sel tubuh. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan adalah memantau pengenalan jenis abnormal yang secara tetap selalu timbul dalam individu, baik secara spontan atau disebabkan oleh pengaruh virus atau zat kimia.
Baik, berikut Putria sisipkan ya informasi dari Kemenkes bagaimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh untuk melindungi keluarga dari COVID-19 ataupun berbagai penyakit lainnya yang akan mengganggu sistem kekebalan tubuh atau imunitas kita. Di antaranya adalah selalu konsumsi vitamin yang meliputi vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan makan makanan yang bergizi serta hidup sehat dengan cara beraktivitas secara cukup dan rutin, misalnya olahraga secara rutin. Kemudian jangan lupa selalu membiasakan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Zat gizi lain yang dibutuhkan adalah vitamin B6, folat, selenium, Fe. Kemudian sayur dan buah yang segar, kemudian cukup air dan mineral, dan beberapa antioksidan juga dibutuhkan untuk tubuh untuk melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Alhamdulillah kita sudah sampai slide yang terakhir. Berikut referensi yang Ibu Triana gunakan. Anda bisa baca-baca kembali apabila ada hal yang mungkin Anda perlu dalami lagi. Silahkan Anda mencari referensi. Sekarang belajar itu bebas ya, merdeka. Anda boleh mencari referensi dari manapun asalkan referensi itu memang sahih dan valid dan bisa dipercaya ya. Teman-teman bisa baca lagi, misalnya Anda butuh informasi lebih mendalam terkait dengan anatomi fisiologi sistem imun. Baik, terima kasih teman-teman. Ini merupakan slide yang terakhir sebelum Bu Triana akhiri. Yang belum subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan share ke orang lain kalau memang informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin.